Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 009. Mari silahkan. Ajak Pak Bagus. Setelah memperkenalkan diri dan mengatakan jika setelah ini dia yang akan bertanggung jawab dengan semua kerjasama ini jika pada akhirnya mereka sepakat. Mereka masuk ke dalam lift untuk menuju ruangan meeting. Di dalam satu lift ada Elsa, Axel, Ken, Bagas dan Deris. Axel sengaja meminta Elsa berdiri di pinggir kemudian dirinya. Gerak-gerik dan gestur Axel diperhatikan dengan jelas oleh Deris yang berdiri di belakang mereka. Entah kenapa melihat perlakuan manis Axel kepada Elsa membuat dia merasa sesak dan marah. Masuk ke dalam ruangan meeting, perlakuan Axel malah semakin kentara dan sangat jelas saat menarik kursi untuk Iza duduk. Setelahnya baru dia duduk, gerakan-gerakan kecil Axel untuk Elsa malah menjadi perhatian mereka. Axel tak banyak bicara tapi perlakuannya yang berbicara kepada semua orang jika dia begitu menyayangi dan melindungi wanita yang ada di sebelahnya. Silahkan dimulai. Pinta Axel. Deris mulai kembali mempresentasikan proposal mereka setelah direvisi sesuai dengan keinginan Axel. Kali ini dia masih bertanggung jawab setelahnya akan dilimpahkan kepada Pak Bagus. Dan desain gambar juga sudah diganti karena desain grafis mereka berganti menjadi Gea. Dengan penuh percaya diri Gea menjelaskan di depan gambar rancangannya. Dan dia sudah yakin jika Ana membuat Axel terkesan, karena dia sudah mengira jika gambarnya jauh lebih bagus dibanding dengan gambar yang dibuat Elsa sebelumnya. Padahal gambar hasil desain Elsa adalah keinginan dari Axel sendiri. Tapi sekarang mereka malah mengubahnya. Pak Deris, apa Anda tidak mendengar keinginan saya sebelumnya saat kita meeting? Kenapa desainnya menjadi sehancur ini? Bukankah saya sudah ACC desain yang saya inginkan dan digambar oleh Bu Mariza waktu itu? Kenapa sekarang Anda malah menggantinya tanpa konfirmasi dulu kepada saya? Apa kalian berniat bekerja sama dengan perusahaan saya atau hanya ingin mempemainkan saya saja? Tanya Axel. Seketika senyum manis dan lebar penuh kebanggaan dari Gea luruh. Gambar yang sudah dia buat sedemikian rupa dan diyakini bisa membuat Axel terkesan, ternyata malah sebaliknya. Membuat Axel marah besar. Ah, iya begini Pak Axel. Karena saya mengganti desainernya sehingga saya merasa jika untuk proyek kita Sata ini jauh lebih elegan dan mewah dengan desain yang dibuat oleh Gea menggantikan Bu Marisa. Maaf saya tidak konfirmasi terlebih dahulu, karena saya pikir Bu Elsa juga sudah resign dari perusahaan kami sehingga tak akan ada yang bertanggung jawab dengan desainnya nanti, jelas Deris memberi alasan. Apa perusahaan sebesar ini bisa melakukan kecerobohan fata? Saya meminta Elsa mendesain sesuai dengan yang saya inginkan. Bukankah kalian seharusnya bekerja sesuai keinginan klien dan bukan keegoisan diri sendiri yang merasa hasil kerjanya paling bagus dan paling benar? Anda membuang waktu saya Pak Deris. Kesal Axel. 147. 53. Akhirnya kesepakatan kerjasama dengan perusahaan Pratama gagal. Karena masalah desain yang diubah tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Axel. Dia merasa tak dihargai dan lebih memilih membatalkannya. Pak Bagas dan Deris juga berusaha untuk kembali meyakinkan Axel dan mengganti dengan desain yang sudah dia buat dengan Isa.
Tapi Axcel tetap pada pendiriannya. Membatalkan kerjasama. Pak Axcel, saya sungguh minta maaf. Desain yang saya buat ini sebenarnya adalah mengembangkan dari desain yang dibuat oleh desain grafis sebelumnya. Saya hanya menyempurnakannya saja. Agar desainnya lebih modern dan berkelas, Gea mendekat ke meja Axcel dan mencoba menjelaskan dengan membawa laptop miliknya. Siapa yang memintamu datang ke mejaku? Suara dingin Axcel membuat Gea gugup dan pucat kemudian pergi dari sana. Maaf, saya hanya ingin menjelaskan saja Pak Axcel. Jawab Gea takut. Kau bisa menjelaskan dari sana. Lagi pula desainmu itu malah akan membuat keuangan semakin bengkak. Apa kamu tak memperkirakan hal itu sebelum membuat desain? Otakmu ternyata tak jauh pendek dengan rok yang kamu gunakan. Jawaban Axcel mampu membuat Gea merasa terhina dan malu luar biasa. Axcel meminta Elsa menjelaskan. Kemudian wanita cantik itu berdiri dan menjelaskan secara detail berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk satu gedung saja. Setelah dihitung kasar lebih dari 50%. Belum lagi kalau ada miss di lapangan. Iza menjelaskan dengan sangat detail sehingga membuat semua orang mudah memahaminya. Hal itu membuat Deris menunduk, data memperhitungkan hal itu. Setelah ini dia akan bersiap mendapatkan amukan lagi dari kakeknya. Apalagi nilai proyek dengan perusahaan Pratama memiliki jumlah yang sangat besar. Sudah jelaskan. Aku tak mau membuang uang untuk hal tak berguna seperti itu. Ucap Axcel setelah Elsa kembali duduk. Apa Anda tak bisa mempertimbangkan sekali lagi, Pak? Biar proyek ini saya yang ambil alih, saya akan mengubah semua tim yang akan bekerja dan lebih detail lagi memperhitungkan segalanya. Kembali Pak Bagas berusaha keras meyakinkan Axcel. Maaf, keputusan saya sudah final. Terima kasih atas waktu kalian. Jawab Axcel mengakhiri sepihak pertemuan itu. Kembali Axcel membawa barang-barang Iza. Sebagian dia minta Ken membawakannya sedangkan dia hanya menenteng tas miliknya saja. Bukan asisten lagi kelihatannya, tapi lebih ke pendamping pribadi. Dan semua orang memperhatikan hal itu. Isa, apa bisa kita bicara sebentar? Tanya Deris menghentikan langkah keduanya. Begitupun dengan yang lainnya ikut berhenti tapi setelah mendapatkan tatapan tajam dari Deris semuanya pergi dari sana. Padahal mereka semua penasaran dengan yang akan dibicarakan mereka berdua. Silahkan katakan saja Pak Deris, Pak Axcel bukan orang lain karena sebentar lagi kami akan menikah. Aku tak mau ada rahasia di antara kami. Jadi tak ada yang bisa berbicara hanya berdua dengan lawan jenis. Jawaban Iza berhasil membuat Deris shock. 148. Sedangkan Axcel tersenyum tipis mendengar jawaban Iza. Rasanya hidung dia kerembang kempis mendengar Elsa bicara seperti itu. Apa? Padahal kamu baru saja bercerai. Tapi sekarang dalam waktu yang singkat akan menikah lagi. Apa kamu tak punya harga diri sebagai seorang wanita? Kesal Deris. Jaga ucapanmu. Jangan pernah bicara tentang harga diri kepada calon istriku. Apa wanita kebanggaanmu punya harga diri sebagai seorang wanita? Tak ada larangan bagi wanita yang tak memiliki masa eldah setelah bercerai langsung menikah lagi. Wanita tanpa masa eldah bisa langsung menikah lagi setelah perceraian sah. Aku rasa tak ada yang harus kamu bicarakan lagi. Bukankah kamu yang ingin berpisah? Jandamu sekarang milikku.
Terima kasih karena kamu melepaskan janda perawan, wanita yang diimpikan setiap pria. Setelah ini jangan pernah lagi coba mendekati Elsa. Jawab Axel membaut Deris semakin membeku kemudian pergi dari sana. Saat keluar ternyata para karyawan yang tadi berada di ruangan meeting malah menguping di sana. Mereka semua penasaran dengan cinta segitiga itu. Apalagi melihat perhatian seorang Axel putra Pratama kepada wanita. Pria yang dikenal dingin dan tak mau berdekatan dengan wanita malah sengaja menghadirkan wanita di sampingnya menjadi asisten. Deris masih terpaku di tempatnya, mengingat kembali perkataan Axel. Iza memang tak memiliki masa eldah karena tak pernah dia sentuh. Bahkan mencium istrinya saja dia tak pernah. Dan sekarang, ternyata janda perawannya itu sudah diincar oleh pria yang jauh lebih berkuasa dari dirinya. Axel juga pemilik perusahaan bukan seperti dia yang bahkan sekarang turun jabatan. Gosip perceraian Deris dan Elsa. Juga Elsa yang masih janda perawan yang malah diincar dan akan segera menikah dengan Axel menyebar dengan cepat di kantor Dirgantara. Belum lagi Deris yang turun jabatan dan harus segera pindah dari ruangannya karena akan digantikan oleh Pak Bagas. Mas, kenapa kamu sulit sekali dihubungi? Loh kamu mau kemana? Kenapa kamu membereskan barang-barangmu? Mobil aku diambil orang kantor. Apa kamu akan menggantinya dengan model terbaru? Kamu sedang membuat kejutan pernikahan untukku, sayang. Luna menerobos ke dalam ruangan Deris. Bahkan dia sudah membuka jilbabnya kembali. Seperti ucapan kakek Bima, dan dia tak munafik. Menggunakan jilbab karena keinginan Deris, bukan keinginan hatinya. Mas, kamu dengar aku. Kenapa kamu belum membayar uang DP beberapa vendor? Mereka semua menghubungi aku menanyakan masalah ini. Kamu mau pindah ke ruangan CEO ya, sayang? Luna terus berbicara karena Deris hanya diam saja tak menanggapi ucapnya. Dan sibuk menata barang-barangnya ke dalam kardus. Kemudian ada beberapa office boy yang membantu membawa barang Deris. Sayang, kamu dengar aku. Kesal Luna. Kita adakan pesta sederhana saja. Aku tak punya uang. Kamu tahu sendiri semua fasilitas aku dibatasi. Sekarang jabatanku turun, aku akan pindah ke ruangan wakil manajer. Aku tak berniat membelikanmu mobil terbaru, mobilmu memang diambil kakek kembali. Jawab Deris menatap sekilas ke arah Luna menunggu reaksi kekasihnya itu. Apa? Mana mungkin, sayang. Kamu itu adalah cucu satu-satunya keluarga Dirgantara. Aku yakin kakek sedang perang kamu. Atau dia sedang menerajuk karena kamu bercerai dengan wanita itu. Aku akan datang dan mencoba mendekati kakek. Aku yakin kakek Bima akan lebih menyukai aku dibanding Isa. Jawab Luna dengan sedikit panik dan gugup. 149. Terserahlah. Jika memang mau pernikahan kita sederhana saja. Tidak perlu menunggu bulan depan karena kita tak akan mengadakan resepsi besar-besaran, jawab Deris membuat Luna jatuh terduduk. Impiannya hancur. Kenapa malah menjadi seperti ini? Padahal dia sudah membanggakan diri di depan semua teman-teman tak akan menikah dengan Deris dan menggelar pesta pernikahan yang megah dan mewah. 150. 54. Cih. Dasar wanita gatal. Aku yakin si Mariza itu merayu Pak Deris dan setelah Pak Deris sadar dia merayu Pak Axel. Memang wanita murahan. Emosi Gea saat mereka makan siang di kantin. Gea masih tidak terima dengan hasil meeting tadi pagi.
Apalagi Axcel lebih memilih desain yang dibuat oleh Elsa dibanding desain buatannya yang selalu mendapatkan pujian. Karena desain yang dia buat menjadi malapetaka untuk perusahaan. Hingga akhirnya Axel tidak mau melanjutkan kerjasama atau dengan kata lain membatalkan kerjasama tersebut. Pada akhirnya membuat perusahaan harus kehilangan proyek besarnya. Nilai proyek itu tidak main-main, karena merupakan mega proyek yang akan mereka dapatkan. Kamu memangnya tidak dengar ya tadi? Bu Iza itu dia akan menikah dengan Pak Axcel dalam waktu dekat. Astaga, beruntung sekali Bu Elsa, mereka juga terlihat sangat serasi. Satunya ganteng, satunya cantik dan anggun. Puji teman Iza dulu. Apa? Serasi dari mananya? Dia itu the real wanita ganjen. Dia bukannya masih menjadi istri Pak Deris. Masih jadi istri orang saja sudah berani mendekati pria lain. Idih, dasar wanita gatal. Gea masih saja tak mau jika ada orang yang memuji Elsa. Astaga. Bu Elsa itu sudah bercerai dengan Pak Deris, makanya Bu Luna sering kesini dan sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Kalian tahu apa yang lebih membagongkan lagi dari semuanya? Jelas salah satu yang dikenal sebagai biang gosip di kantor. Apa? Tanya keempat temannya yang lain. Ternyata Bu Elsa dan Pak Deris belum pernah melakukan hubungan suami istri. Sehingga sampai sekarang Bu Elsa masih virgin. Oleh sebab itu tidak ada masa idah untuk wanita yang masih virgin dalam pernikahan. Sehingga kapanpun dia bisa menikah lagi setelah sah bercerai. Rugi banget Pak Deris, padahal Bu Elsa secantik itu dianggurin. Dan yang menang banyak Pak Axcel. Lagian menurut aku, Bu Luna dan Bu Elsa itu lebih cantik dan baik Bu Elsa. Kalau Bu Luna kita tahu sendiri, dia itu sombong banget. Lialah mana mau Pak Deris sama dia. Pastinya jijik. Orang Bu Luna cantik atau aku jauh lebih cantik kemana-mana dibanding Elsa, jawab Gea sombong mereka hanya mendelik saja. Aku dengar mereka menikah karena keinginan dari Pak Bima. Pak Bima yang menjodohkan mereka padahal Pak Deris sudah memiliki kekasih yaitu Bu Luna. Bahkan Bu Luna sampai mengubah penampilannya menggunakan hijab agar membuat Pak Bima setuju dengan hubungan mereka. Tapi sepertinya sampai sekarang Pak Bima tak merestui hubungan mereka. Sepertinya Pak Bima sangat marah dengan perpisahan mereka, sehingga saat ini jabatan Pak Deris malah turun jabatan menjadi wakil manajer. Bu Luna sampai marah-marah saat keluar dari ruangan Pak Deris. Aku yakin dia kesal saat mengetahui Pak Deris bukan lagi menjadi wakil CEO. Halah. Cantikan aku kemana-mana mau Mariza mau Luna tetap aku yang paling cantik, sombong Gea sambil menyibakkan rambut panjangnya, semua orang memutar bola mata malas. Cantik kok open. Celetuk salah satu dari mereka kemudian menutup mulutnya saat sadar jika sudah salah bicara. Apalagi teman-temannya melihat dia dengan tatapan tajam. 151. Bu Gea, setelah jam masuk kantor, langsung menuju ruangan pimpinan utama. Pak Bima menunggu Anda di sana ucap salah satu office boy. Wajah Gea langsung memucat saat mendengar jika Pak Bima ingin bertemu dengannya. Apa mungkin masalah mega proyek yang gagal mereka dapatkan? Bagaimana ini? Pak Bima ingin bertemu denganmu. Apa mungkin dia murka saat mendengar jika kalian gagal mendapatkan mega proyek bersama dengan perusahaan Pratama? Astaga, aku dengar nilainya itu triliunan. Kalau sampai berhasil katanya kita akan mendapatkan keuntungan yang besar dan perusahaan lain akan berbondong-bondong untuk bekerja sama dengan perusahaan kita.
Tapi karena gagal jadi Amsyong deh. Celoteh teman dari Gea. Kamu nggak mungkin sampai dipecatkan. Apalagi aku dengar jika dia menolak kontrak karena desain kamu yang tak sesuai keinginan dia. Kembali salah satu dari mereka keceplosan dan buru-buru menutup mulutnya dengan mengambil jus di depannya. Aku pergi dulu, harus bersiap-siap. Pamit Gea dengan wajah panik. Gea mengetuk pintu ruangan kakek Bima. Di sana juga sudah ada Deris, Bagus dan teman-temannya yang lain. Mereka semua sudah berkumpul di ruangan kakek Bima. Wajah pemilik perusahaan itu terlihat merah padam menahan amarah. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab dengan gagalnya mega proyek kita kali ini? Tanya kakek Bima menggebrak meja. Semua orang menunduk takut. Mereka semua tahu jika kakek Bima mewanti-wanti proyek ini harus berhasil. Apalagi dia dengan susah payah melobi Axcel. Tak mudah baginya untuk bisa membuat Axcel melirik perusahaannya. Bukan hanya nilainya yang fantastis. Tapi yang utama adalah efek dari hasil kerjasama ini jika berhasil mereka raih. Tapi nyatanya malah dibuat gagal saat putusan final. Padahal di pertemuan pertama dia menerima kabar dan sinyal bagus saat Axcel menjadwal pertemuan kedua. Sehingga kakek Bima yakin jika semuanya akan berhasil. Tapi kenapa malah gagal? Karena desain yang tak dikonfirmasi terlebih dahulu. Kakek Bima menatap tajam ke arah Gea dan Deris. Karena dia juga mendengar laporan itulah pemicu Deris membatalkan kerjasamanya. Bahkan dia juga melihat dan membandingkan dua desain yang ada di hadapannya. Sangat jauh berbeda, pantas saja Axcel marah dan mengamuk. Ingin sekali kakek Bima menggampar Deris yang sudah membuat perusahaan mereka gagal. Tubuh Gea rasanya lemas sekali. 152, 55. Gea, jabatanmu saya turunkan menjadi staf biasa. Dan kamu harus belajar dari semua kesalahanmu. Jangan karena kamu merasa menjadi desain grafis yang selalu digunakan oleh perusahaan hingga kamu lupa berdiskusi dengan stafmu yang lainnya. Apa kamu pikir kalau kamu hebat? Jangan pernah merasa berpuas diri karena pencapaian yang selama ini diraih. Dan itu bukan hasil kerjamu sendiri namun tim. Ingat aku tak mau lagi mendengar jika ada di antara kalian yang egois lagi seperti Gea. Kakek Bima emosi. Sebenarnya dia ingin memecat Gea tapi ada beberapa pertimbangan hingga akhirnya dia memutuskan untuk menurunkan jabatannya. Dari kesaksian semua orang, memang jelas jika Gea tak mau menggunakan desain kesepakatan awal karena merasa dirinya lebih berkompeten dan desain miliknya jauh lebih bagus tanpa memikirkan berbagai hal yang disebutkan dalam proposal awal. Pak, apa Anda tidak mau memberikan saya kesempatan sekali lagi untuk berbicara kepada Pak Axcel? Saya tahu, jika saya salah. Tapi saya yakin jika saya bisa mendapatkan proyek ini Pak. Ini bukan sepenuhnya kesalahan saya. Apalagi Bu Elza sudah keluar dari perusahaan dan sekarang dia malah bergabung dengan Pak Axcel. Saya yakin jika ini hanya ada miskomunikasi saja. Apalagi Bu Elza tak mengatakan apapun kepada saya mengenai desain itu. Gea masih belum terima jika diturunkan jabatannya menjadi staf biasa. Susah payah dia berada di titik ini. Masa sekarang ia harus mundur lagi? Dia tak mau, di mana harga dirinya akan disimpan jika harus turun jabatan ke jabatan rendah lagi. Apalagi yang akan kau bicarakan dengan Pak Axcel. Kau tahu, aku saja susah payah untuk bisa membuat dia melirik perusahaan kita. Dan kau juga ingin menyalahkan Elsa dalam hal ini.
Bukankah sebelum dia mengundurkan diri sudah menyerahkan desain keinginan Pak Axcel kepada ketua tim dan dia juga memberikannya padamu? Jangan membuat aku semakin murka. Aku tak butuh pegawai yang menyalahkan orang lain dan tak terima dengan kesalahannya sendiri. Jika kamu tak mau kuturunkan jabatan, silahkan berikan surat pengunduran dirimu. Masih banyak desain grafisnya handal lainnya di sini ataupun di luar sana. Bukan hanya kamu. Kakek Bima semakin emosi, Gea hanya bisa tertunduk malu. Bubar kalian. Kakek Bima mengusir mereka semua. Tinggal Deris yang ada di sana masih duduk. Apa ada yang mau kau bicarakan? Tanya kakek Bima ketus. Apa kakek tahu jika yang selama ini membantu Elsa adalah Pak Axcel? Karena sekarang dia bekerja menjadi asisten Pak Axcel. Bahkan tadi dia mengatakan jika mereka akan segera menikah, tanya Deris dengan perasaan yang entahlah. Dia sendiri tak tahu, hanya saja yang pasti hatinya terasa sakit dan dadanya sesak sekali. Mendengar jika Elsa akan menikah dalam waktu dekat dengan Axcel. Jika sampai terjadi maka tak akan ada siapapun yang bisa menjangkau Isa kembali. Termasuk dirinya. Kenapa malah sekarang dia ingin sekali Elsa kembali menjadi istrinya? Axcel. Apa mungkin? Tanya kakek Bima kaget. Deris mengangguk. Syukurlah jika memang Axcel akan menikah dengan Elsa. Semoga saja dia benar-benar mencintai dan akan melindungi Isa. Juga memperlakukan dia seperti ratu di rumah tangganya. Tidak seperti dengan pernikahan sebelumnya yang hanya dianggap sebagai pembantu di rumah tangga. Aku akan mendukungnya jika memang benar mereka akan menikah, jawab kakek Bima membuat Deris kesal. 153. Kek. Kenapa kakek mengatakan hal seperti itu? Kesal Deris. Apa yang salah? Toh Axcel mungkin adalah pria yang tepat untuk membahagiakan Elsa. Belum menjadi suaminya saja dia sudah membantu dia menyelamatkan ibunya dari siksan ayah binatang dan istri sirinya, bahkan kau yang menjadi suaminya selama 1 tahun saja tidak tahu dan memang tak pernah mau tahu dengan apa yang terjadi kepada istrimu. Sedangkan dia yang baru saja mengenal Isa, bahkan mencari tahu semuanya dan membantu dia. Jika saja tak ada Axcel mungkin ibunya juga sudah meninggal. Apa kabar dengan hati dan hidup Elsa? Dicerai oleh suami karena selingkuh dengan mantan pacarnya, ibu meninggal di tangan ayah dan istri sirinya. Dia yang selalu disiksa lahir batinnya dari usianya remaja. Apa kamu bisa membayangkannya? Kakek awalnya masih ingin Elsa tetap bersamamu. Tapi, jika memang Axcel bisa membuat dia bahagia, kenapa tidak? Kakek akan mendukung dia. Karena kembali padamu belum tentu kamu bisa membahagiakan dia. Apalagi kamu masih berhubungan dengan wanita itu, dan hatimu masih untuk dia. Dan sekarang berhentilah berpikir untuk kembali kepada Isa. Bukankah yang kamu inginkan adalah Luna? Dan kamu juga melepaskan dia demi Luna. Jadi silahkan jalani hidup sesuai keinginanmu. Aku tak mau ikut campur lagi. Jelas kakek Bima panjang lebar. Deris sedari tadi hanya diam dan tak menjawab ataupun menyela ucapan kakek Bima. Tak mengira jika selama ini Iza menyimpan begitu banyak luka di dalam senyumnya. Pantas saja sepulang dari rumah orang tuanya, dia akan selalu menggunakan make up tebal. Ternyata untuk menutupi luka yang disebabkan ayahnya. Selama ini dia tak peduli apapun yang terjadi ataupun yang dilakukan oleh Isa. Kenapa masih diam? Ada yang ingin kamu katakan lagi? Jika tidak ada silahkan keluar dan bekerja dengan benar untuk menghidupi wanita tercintamu yang menyukai uang dan kemewahan.
Setelah ini aku tak ingin kamu datang dan mengatakan jika menyesal dengan keputusanmu. Aku sudah mengingatkan kamu berulang kali. Bahkan aku juga sudah memintamu menyelidiki kekasih tercintamu itu dari lama. Tapi kau selalu tutup mata. Permatamu kau buang begitu saja hingga akhirnya diambil orang yang bisa melihat keindahannya secara jeli. Kakek Bima masih sangat marah kepada Deris yang tak mau membuka mata melihat kenyataan siapa Luna sebenarnya. Ditambah lagi dengan Julia yang juga malah mendukung anaknya berselingkuh dan kembali kepada Luna. 154. 56. Kenapa senyum-senyum terus? Tanya Elsa kepada Axel yang berada di sampingnya. Memangnya aku nggak boleh senyum-senyum? Aku sedang bahagia. Jawab Axel sambil terkekeh. Bahagia karena apa? Tanya Elsa. Bahagia karena sudah membuat pria itu mati kutu saat kamu sendiri yang mengatakan jika kamu akan menikah denganku. Dan yang paling membuatku senang karena kamu sekarang sudah berani mengatakan ketidaksukaanmu akan sesuatu. Istri Axel memang harus berani, jangan mau diremehkan apalagi direndahkan oleh orang lain. Selagi yang kamu lakukan adalah hal yang benar aku akan selalu pasang badan untukmu. Bersiaplah karena setelah menikah jianmu dimulai, jawab Axel. Aku saja yang ujian. Tanya Iza dengan mata melotot membuat Axel gemas sekali melihatnya. Andai saja sudah sah pastinya Axel akan menciumi Iza. Aku ralat. Kita berdua yang akan ujian, jawab Axel membuat Iza terkekeh sedangkan Ken dan Pak Adnan menahan tawa. Jangan ketawa kalian. Pura-pura budek sana. Kesal Axel kepada dua pria di depannya. Astaga, kita mesti pura-pura budek, Pak Adnan. Mau bagaimana? Kedengaran banget itu semua percakapan kalian dengan jelas. Protes Ken. Axel mendengus kesal dan memalingkan wajahnya ke arah jendela. Daripada melihat terus ke arah Elsa malah membuat dia tak bisa menahan diri nantinya. Mereka tiba di butik untuk memilih kebaya yang akan dikenakan Iza saat akad pernikahan mereka nanti. Selamat datang Pak, Bu, silahkan mau model pakaian seperti apa yang kalian inginkan. Sapa pelayan butik menyambut mereka berdua. Saya mau model kebaya terbaru yang cocok untuk calon istri saya, jawab Axel. Baiklah silahkan tunggu sebentar saya ambilkan beberapa model yang bisa kalian pilih jawabnya. Axel memilih duduk, sedangkan Iza masih berdiri dan melihat beberapa model dan jahitan dari kebaya yang ada di sana. Heh, ngapain kamu ke sini? Aku kira kamu sedang putus asa dan sudah mati bunuh diri karena bercerai dengan Mas Deris. Suara dan sifat asli Luna kembali diperlihatkan dengan jelas di depan Elsa. Oh Mbak Luna dan Nyonya Julia, jawab Iza tenang sambil tersenyum. Gak usah sok cantik kamu. Katakan padaku apa yang sudah kamu perbuat kepada ayah mertuaku. Kenapa dia bisa membuat anakku sengsara? Apa kamu ngomong macam-macam kepadanya sampai ayah membuat Deris turun jabatan dan membatasi semua fasilitasnya? Bu Julia terlihat emosi. Akhirnya bisa bertemu dengan wanita yang sudah membuat ayah mertuanya membatasi semua fasilitas Deris dan bahkan fasilitas miliknya juga. Sekarang dia tak bisa lagi dengan bebas membelanjakan uang di kartu yang dia miliki. Axel tak berniat beranjak saat melihat Elsa masih bisa menangani dua perempuan di depannya. Tapi dia 155 memperhatikannya. Tanyakan kal itu kepada Pak Bima. Karena dia yang mengambil keputusan, bukan saya. Bukankah keinginan kalian sudah terwujud? Saya sudah berpisah dengan Pak Deris, kemudian dia akan menikah dengan Mbak Luna. Lalu apa lagi salah saya sekarang?
Hingga membuat kalian marah. Jawab Elsa masih tenang. Tapi berhasil memancing emosi keduanya. Apa kamu sudah mengatakan kepada kakek-kaku kamu mengancammu? Tanya Luna menatap tajam ke arah Elsa. Tidak. Saya bukan orang yang suka mengadu. Kalian saja yang ketakutan sendiri, lagi pula tak ada kebohongan yang abadi. Pasti suatu hari akan ketahuan juga. Apa lagi yang ingin kalian tanyakan padaku? Tanya Iza semakin tenang namun mampu membuat keduanya emosi. Sret. Tangan Bu Julia melayang dan akan menamparkan Elsa. Membuat Axel kaget dan beranjak dari duduknya. Tapi ternyata Elsa mampu menepis tangan mantan mertuanya itu dengan tenang. Maaf Nyonya, sekarang Anda bukan siapa-siapa saya lagi. Dulu saya membiarkan Anda menamparkan saya karena Anda adalah mertua saya, dan saya masih berusaha hormat kepada Anda. Tapi sekarang tidak lagi. Jawab Elsa pelan dan menurunkan tangan Bu Julia. Loh, bukankah Anda Pak Axel? Sedang apa Anda di sini? Tanya Luna saat melihat Axel datang menghampiri mereka. Raut wajah Luna berubah, sedangkan Bu Julia terlihat masih menekuk wajahnya karena kesal. Saya tidak kenal Anda. Jawab Axel membuat wajah Luna seketika memerah karena malu. Ah iya, saya adalah Eluna, saya seorang desainer yang pernah bekerja sama dengan perusahaan Anda, jawab Luna merasa bangga. Oh, Anda desainer yang sudah membuat saya rugi miliaran karena hasil desain yang hancur kemudian melarikan diri ke luar negeri. Bahkan Anda masih punya hutang ke perusahaan kan? Baiklah karena Anda sudah ada di negara ini, akan saya minta orang untuk meminta tagihan ganti rugi kepada Anda, jawab Axel membuat wajah Luna pucat. Tadi merah menahan malu, sekarang pucat karena kaget. Sedangkan Bu Julia menatap penuh tanya. Maaf Pak masalah waktu itu, karena memang saya ada urusan di luar negeri. Bagaimana kalau kita bekerja sama kembali dan saya tak akan meminta bayaran untuk jasa saya kali ini? Biarkan untuk membayar kesalahan saya waktu itu, jawab Luna mencoba mencari cara agar bisa terbebas dari hutang. Dan sepertinya dia memiliki rencana lain saat melihat Axel. Deris tak bisa lagi diandalkan, mungkin dia bisa coba mendekati Axel walau agak sulit, karena Axel berbeda dengan Deris. Sayangnya saya tak mau. Kamu akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu dengan ganti rugi atau masuk ke dalam penjara. Jawab Axel penuh penekanan. Sayang, ayo kamu pilih dulu kebaya pengantinnya, suara Axel lembut memanggil Iza yang ada di belakang mereka. Bisa minggir sebentar. Calon Nyonya Axel Putra Pratama mau lewat, ucap Elsa membuat keduanya secara 156. Spontan memberikan jalan walau masih dengan wajah yang syok. Apa maksudmu? Tanya Luna. Pak Axel apa Anda tidak tahu kalau dia adalah seorang janda? Anda akan menikah dengan wanita ini. Apa Anda tidak salah? Luna kembali berbicara. Apa yang salah? Lebih baik dia statusnya jelas janda mana masih perawan. Kalau kamu, apa kamu pikir dia bisa jauh lebih baik dari calon istriku? Jawab Axel makjleb sekali dan membaut Bu Julia menatap Luna yang sedang gugup. Terima kasih Mbak Luna segera datang dan membuat saya menjadi janda lebih cepat. Sehingga saya bisa mendapat calon suami yang bahkan jauh segalanya dari Pak Deris. Jawab Elsa membuat Axel tersenyum miring. Kemudian mereka pergi untuk mencoba kebaya. Meninggalkan dua wanita yang masih syok melihat kenyataan di depannya. Ma, bagaimana mungkin jika Iza malah akan menikah dengan seorang Axel Putra Pratama? Pemilik perusahaan Pratama. Pria yang dijuluki sebagai pria paling dingin kepada wanita.
Ucap Luna masih tak percaya. Lalu, memang apa salahnya? Ketuh Bu Julia yang susah terlampau kesal. Akhirnya mereka memilih pergi dan tak jadi melihat-lihat kebaya di sana. Lagi pula harganya sangat mahal, untuk saat ini Deris tak akan mampu membelikan untuknya. Kesal sekali rasanya mendapatkan kenyataan jika Deris menjadi miskin. 157. 57. Bruk. Luna duduk dengan kasar di kursi Yanga dan di depan Deris membuat pria yang sedang bekerja itu berdecak kesal dengan sikap dan kelakuan Luna. Ada apa lagi? Tanya Deris menyandarkan punggungnya di kursi. Rasanya akhir-akhir ini dia merasa mulai lelah. Bayang-bayang akan hidup bahagia bersama dengan Luna berangsur berganti dengan perasaan bersalah bercampur kesal apalagi mendengar jika Elsa akan menikah dengan Axel. Pria yang tak pernah dia duga sebelumnya. Aku tadi ke butik bersama dengan Mama. Dan kamu tahu siapa yang aku temui di sana? Elsa sama Pak Axel. Dia bilang mereka akan menikah. Kenapa bisa Elsa menikah dengan Pak Axel? Dasar perempuan gatel. Baru saja cerai udah menggatal kepada pria lain. Oceh Luna membuat Deris kembali terdiam dan menutup mata. Merasakan setiap desiran rasa sakit dan sesak yang ada dalam dirinya. Entah kenapa dia merasa cemburu melihat Axel memperlakukan Iza dengan begitu lembut. Perlakuan yang tak pernah dia berikan sebelumnya kepada Iza. Kini malah diberikan oleh pria lain di saat dia mulai merasa kehilangan Elsa. Dia bukan wanita seperti itu. Dan memang Elsa bisa menikah lagi tanpa menunggu masa eldah. Toh aku belum pernah menyentuhnya, jawab Deris membuat hatinya kembali berdenyut. Apalagi Axel bahkan mengatakan terima kasih karena sudah menjaga Elsa untuk dirinya. Luna tersenyum dan beranjak dari duduknya kemudian mendekat ke arah Deris. Terima kasih sayang. Aku semakin sayang sama kamu. Karena kamu adalah pria yang paling setia. Bahkan demi cinta kita, kamu membuktikan jika kamu tak pernah berhubungan dengan dia, ujar Luna mencoba mencium bibir Deris tapi pria itu menghindar. Sebaiknya kamu pulang sayang. Aku sedang banyak pekerjaan. Jangan sampai membuat kakek marah dan kembali menurunkan jabatan aku. Tolak Deris secara halus sehingga terlihat dengan jelas raut kecewa di wajah Luna. Apa kakek hanya menghukummu sementara kan, sayang? Nanti kamu akan kembali ke jabatanmu dan kakek akan mengembalikan semua fasilitasmu lagi kan? Tanya Luna. Entahlah. Tapi aku yakin jika kakek memang hanya sedang marah saja padaku. Makanya aku minta tolong, bersikap baiklah di depan kakek, dan coba rebut hatinya agar dia menyayangi kamu seperti menyayangi Elsa. Saat menikah denganku bahkan Liza diberikan 1 set berlian, namun sayangnya dia kembalikan lagi kepada kakek sebelum pergi dari rumah, jawab Deris. Apa 1 set berlian? Malah dia kembalikan lagi kepada kakek. Kaget Luna. Kakek bisa sebaik itu kepada orang yang dia sayangi. Salah satunya Iza, jawab Deris. Baiklah. Aku akan buktikan jika aku bisa jauh lebih baik dari wanita gatal itu. Tegas Luna dan pergi dari sana. Deris hanya menghela napas panjang. Mengingat kembali ucapan Axel dan kesaksian Luna yang melihat mereka sedang memilih kebaya pernikahan. Kenapa kamu begitu mudah melupakan perasaanmu padaku? Atau kamu menjadikan Axel sebagai pelarian agar membuat aku cemburu? Kamu sudah berhasil membuat aku merasa marah melihat kedekatan kamu dan pria itu. 158. Iza. Aku yakin kamu tak akan pernah bahagia bersama dengan dia, karena hatimu masih untukku. Bisik Deris lirih.
Sedangkan Axcel sedang berada di rutan bertemu dengan Pak Burhan. Setelah mendapatkan laporan jika Burhan menolak untuk menjadi walau di pernikahannya dengan Iza lusa nanti, dia segera mendatangi calon ayah mertuanya. Sedangkan Elsa berada di rumah yang sudah Axcel siapkan untuk sang ibu. Akhirnya kau sendiri yang datang ke sini. Dasar bidebah. Setelah kau membuat aku terkurung di sini, sekarang kau ingin aku menjadi wali pernikahanmu dengan anakku. Tak akan pernah. Aku takkan pernah mau menjadi wali di pernikahan kalian. Geram Pak Burhan tanpa basa-basi saat melihat Axcel duduk dengan tenang di depannya. Axcel hanya menanggapi dengan senyuman tipis dan membiarkan calon ayah mertuanya terus melontarkan kata-kata makian untuknya. Apa kau dengar, Hah? Kau tidak tahu kalau anakku masih terikat perkawinan dengan cucu dari Dirgantara. Bentak Pak Burhan. Mereka sudah bercerai, jawab Axcel santai. Apa? Apa semua itu juga ulahmu? Keterlaluan kau bangsat. Dasar preman kampung tak tahu diri. Teriak Pak Burhan penuh emosi. Tidak. Tapi aku mendekati anakmu saat dia sudah dalam proses persidangan. Lagi pula tak ada salahnya menikahi janda perawan kan. Karena aku yang malah akan mendapatkan semuanya. Suaminya saja yang bodoh karena mengira jika Elsa matre. Padahal bapaknya yang Luknat ini yang selalu memeras dia. Wareng telah didapat pukulan tetap melayang. Jawab Axcel sangat tenang. Kau berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Emosi Pak Burhan semakin tersulut. Memangnya kau siapa sehingga aku harus takut? Kau bukan siapa-siapa. Jangan menjadi orang sok penting karena saat ini aku butuh wali pernikahan. Membuat Pak Burhan semakin mengeratkan rahangnya menahan amarah yang sedari tadi sudah terpancing oleh Axcel. Sebenarnya, jika memang kamu tetap pada pendirianmu tak mau menjadi wali pernikahan kami, tak masalah, maka pilihannya adalah aku akan menyuruh orangku membunuhmu di dalam sana. Orang itu tak takut hukumannya bertambah. Karena dia sudah mendapat vonis hukuman mati. Kalau kamu mati, sehingga aku juga tak perlu kehadiranmu sebagai wali pernikahan kami. Tinggal menggunakan wali hakim, apa susahnya? Jawab Axcel enteng tapi mampu membuat Pak Burhan terbelalak. Apa? Kau sedang menakutiku? Tanya Pak Burhan dengan wajah yang pucat. Tidak. Aku hanya sedang bicara kemungkinan yang akan kulakukan jika sampai besok kamu masih menolak untuk menjadi wali pernikahan kami. Jadi pikirkan lagi saja. Karena aku tak akan pernah rugi apapun. Sehat-sehat di dalam sana calon ayah mertua. Hati-hati anak buahmu yang di dalam selalu mengawasi gerak-gerikmu. Bisik Axcel sebelum pergi. Axcel tersenyum miring melihat wajah pucat Pak Burhan. Sedangkan Pak Burhan sendiri merasa seketika sekujur tubuhnya lemas. Dia tak mengira jika anaknya bisa kenal dengan orang seperti Axcel. Orang yang jauh lebih kejam dari dirinya, bahkan dia tak segan akan membunuhnya melalui orang-orangnya di dalam yang tak lain para penjabat dan preman. Pak Burhan masih mengira ajukan Axcel adalah seorang preman. 159. Pria sialan. Bidebah kau. Umpat Pak Burhan penuh emosi kemudian mengamuk hingga akhirnya petugas kembali membawa dia ke dalam ruang tahanan. Perkataan Axcel masih terus terngiang, dan dia menatap awas satu persatu tema satu penjaranya. Ada rasa takut di dalam hatinya jika harus mati dalam waktu dekat. Dia tak ingin segera pergi dari dunia ini. Dia masih ingin menikmati hidupnya. Ok Burhan sampai mengira-ngira siapa yang sebenarnya orang yang dikirim Axcel. 160.
58. Pak, di luar ada Pak Bima ingin bertemu dengan Anda dan juga Bu Elsa. Ken masuk ke dalam ruangan kerja Axcel. Biarkan dia masuk. Jawab Axcel. Kita duduk di sofa, Dek. Sepertinya berita hubungan kita sudah sampai di telinganya, jawab Axcel lembut. Iza mengangguk kemudian mengikuti langkah Axcel. Tak lama kakek Bima datang bersama dengan Deris membuat Axcel menyeringai. Ingin tahu yang mereka inginkan. Apa yang membawa kalian datang ke kantor saya, Pak Bima? Saya yakin bukan masalah proyek kita yang gagal itu kan? Sapa Axcel saat melihat mereka berdua masuk. Tatapan Deris terlihat tak bersahabat kepada Axcel. Terlihat dengan jelas ilatan kebencian di matanya. Tapi Axcel malah tersenyum seolah mengejek jika dirinya dan Deris berbeda level. Melihat tingkah Axcel membuat Deris semakin membencinya. Kemudian matanya melirik ke arah Elsa yang sedari tadi tak peduli dengan kehadirannya. Bahkan seolah dia tak ada di sana, benar-benar sakit. Selama 1 tahun ini dia sudah terbisa melihat pancaran cinta dan juga penuh pengharapan dari Isa. Namun rupanya sekarang dia tak menemukan tatapan itu lagi semenjak Elsa tahu hubungannya kembali dengan Luna. Dulu Deris tak pernah peduli dengan hal itu. Tapi sekarang kenapa dia begitu merindukan? Dia baru menyadari jika selama ini ada rasa cinta kepada Elsa. Rupanya kamu memang sangat cerdik membaca situasi, Pak Axcel. Kekeh kakek Bima. Jika saya tak cerdik, maka saya tak akan menjadi seorang pimpinan perusahaan. Dan jika saya tidak cerdik, maka saya juga tak akan bisa menemukan permata tersembunyi yang bahkan ternyata dibuang pemiliknya karena silau dengan keindahan batu kali palsu yang dipoles, jawab Axcel membuat Deris membeku dan menatap ke arah Elsa. Kakek Bima tersenyum miris mendengar jawaban Axcel. Karena semua yang dikatakan Axcel benar adanya. Deris cucunya sangat bodoh, dia sudah memilihkan pendamping yang akan menemani dia. Tapi Deris malah melepasnya. Kamu memang sangat pintar, Pak Axcel. Kedatangan kamu ke sini memang bukan dalam rangka masalah pekerjaan, melainkan masalah pribadi. Apa benar Anda dan Isa, cucu menantu saya akan menikah? Tanya kakek Bima memastikan. Maaf, saya perlu meluruskan sesuatu, Pak Bima. Iza bukan lagi cucu menantu Anda. Melainkan dia adalah mantan cucu menantu Anda, karena Iha sudah resmi bercerai dari cucu kesayangan Anda itu. Mengenai informasi yang Anda dapatkan itu. Memang benar, kami akan menikah. Benar kan, Dek? Jawab Axcel di akhir perkataannya melembut kepada Iza membuat kakek Bima kembali tersenyum miris sekaligus senang melihat perlakuan Axcel kepada Iza. Lia benar Mas. Pak Bima, insya Allah kami akan segera menikah dalam waktu dekat. Saya mohon doanya untuk kebahagiaan kami, dari Anda. Walau bagaimanapun selama ini Anda sudah selalu baik kepada saya. Anda sudah saya anggap seperti keluarga sendiri, jawab Elsa sopan tapi panggilannya yang berubah dari Elsa membuatnya sedikit 161. Sakit. Tak ada panggilan kakek, kini berganti dengan panggilan Pak. Sedangkan Deris terlihat menatap sendu ke arah Elsa. Tak ada lagi kesempatan untuknya. Dia memaksa ingin ikut bersama kakeknya karena ingin bertemu dengan Isa. Bahkan wajah Elsa terlihat berseri dan kebahagiaan terpancar. Apa sebahagia itu berpisah darinya? Insya Allah, kakek akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Kakek sudah menganggap kamu adalah cucu kakek sendiri, bukan orang lain. Bagi kakek kamu tetaplah cucu mantu kesayangan kakek. Doa kakek akan selalu ada untukmu. Melihatmu bahagia, sudah membuat kakek bahagia juga.
Walau kamu tak menikah lagi dengan Deris, jangan sungkan dan tetaplah berhubungan baik dengan kakek tua ini. Kakek yakin jika Pak Axcel akan memberikan kebahagiaan untukmu. Jawab kakek Bima dengan mata berkaca. Insyaallah Pak, terima kasih doanya, jawab Elsa. Tolong jaga pandangan Anda. Jangan memandang penuh ingin seperti itu kepada calon istri saya. Apa sekarang Anda memiliki keinginan untuk kembali dan menyakitinya lagi? Tak akan pernah saya biarkan hal itu terjadi. Aku tak akan pernah membiarkan milikku terluka apalagi sampai dicuri. Ucapan Axcel membaut wajah Deris memucat dan gugup karena ternyata pria itu sadar jika Deris memandang Elsa. Silahkan. Kalian boleh pergi. Bukankah keinginan tahuan kalian sudah terjawab langsung dari kami? Axcel mengusir mereka secara halus. Bisakah Anda berbicara sopan kepada kakek saya? Memangnya kamu pikir aku ingin kembali kepada wanita itu? Silahkan ambil bekasku. Deris tersulut emosi karena diusir padahal dia masih ingin melihat Isa. Saya terima bekasmu yang masih sangat mulus dan bahkan tak tersentuh. Sekali lagi terima kasih. Karena sudah menjaga permata saya selama 1 tahun ini. Semoga Anda tak menyesal melepaskannya. Karena setelah menjadi milik saya, tak akan pernah bisa diambil oleh siapapun lagi. Jawab Axcel sambil tersenyum penuh kemenangan. Wajah Deris memerah dan tangannya terkepal. Kemudian dia pergi dari San tanpa berpamitan. Dia pergi membawa penyesalan yang besar dalam dirinya. Axcel berhasil menghancurkan harga diri dan juga harapannya. Deris kalah, dia tak mungkin bisa lagi mendapatkan sesuatu yang dia buang. Dan ternyata sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Menyesal sudah tak ada artinya lagi. Semua sudah terlambat. Kenapa? Kenapa kamu marah? Bukankah yang dikatakan Axcel memang semuanya benar? Kamu tak mencintai Isa kan? Jadi biarkan saja dia bahagia bersama dengan pria yang sangat mencintai dia. Kamu sangat mencintai Luna kan? Demi wanita itu kamu bahkan melepaskan permata. Ah sayangnya aku tak memiliki cucu seperti Axcel yang bisa dengan jeli melihat permata. Semoga saja kotoran yang menutupi matamu bisa segera hilang. Kesal kakek Bima setelahnya tak ada lagi pembicaraan. Hening dengan pikiran dan perasaan mereka masing-masing. 162. 59. Kamu cantik sekali anak ucap Bu Anissa saat anaknya baru saja selesai dirias oleh Mua. Terima kasih Bu, doakan pernikahan Elsa yang kedua ini akan menjadi pernikahan yang terakhir dan selamanya. Iza harap Mas Axcel benar-benar berbeda seperti Mas Deris. Selama aku bersama dan mengenalnya, dia sangat baik. Hatiku juga selalu menghangat dengan semua perlakuan Mas Axcel ucap Iza menggenggam erat tangan ibunya. Elbu selalu mendoakan yang terbaik dan kebahagiaanmu nak. Insya Allah, nak Axcel adalah pria yang bertanggung jawab, suami yang nantinya akan melindungi dan mencintai kamu. Karwa kepada ibu saja dia bersikap dengan sangat baik. Semoga kali ini kamu menemukan kebahagiaan kamu, nak. Walau jalannya tak akan selalu mulus, teruslah berjuang bersama dengan suamimu selagi kalian dalam satu kapal dan satu tujuan. Jika dia mulai sedikit berubah arah, ingatkan agar kembali pada tujuan awal. Jika teguranmu tak diindahkan dan tetap memilih jalan yang lain, pergilah. Ibu akan ada di jalan manapun yang kamu pilih nak. Karena ibu yakin jalan pilihanmu yang terbalik, jelas Bu Anissa mengingatkan anaknya. Iza mengangguk menahan tangisnya.
Walau ini pernikahan keduanya, tetap saja rasa gugup menyerang Elsa. Ada hal lain yang dia pikirkan lagi, dan itu terlihat jelas oleh ibunya. Apalagi selam perjalanan menuju restoran, Iza diam dan tak banyak bicara. "Apa ada yang membebaniku, nak?" tanya Bu Anissa mengusap tangan Elsa lembut. Iza mengangguk dan menatap dua netral ibunya yang sudah jauh lebih bahagia, walau masih tak bisa dihilangkan dengan cepat luka yang mendalam di sana. "Ayah. Aku khawatir jika ayah tak mau menjadi wali untuk pernikahan aku, Bu. Apalagi Mas Axel dan aku yang memasukkan mereka ke dalam penjara," jujur Isa. "Semoga saja kali ini ayahmu tak mempersulit Axel. Seperti dulu di saat dia mempersulit Pak Bima," jawab Bu Anissa. Bu Anis sendiri juga sebenarnya khawatir akan hal itu. Apalagi dia tahu bagaimana sifat dari suaminya itu. Sekarang Axel juga membantu dia untuk proses perceraian bersama dengan Pak Burhan. Bu Anissa hanya bisa berdoa yang terbaik untuk acara hari ini. Dia yakin jika Axel tak akan tinggal diam saja. Dia pasti akan melakukan sesuatu, apalagi Burhan juga terlihat takut kepada Axel. Elsa tiba turun dari mobil pengantin dan disambut oleh beberapa orang untuk membawanya ke ruangan VWIP yang sudah dipesan Axel dan dihias dengan sedemikian rupa. Axel menunggu di depan pintu dengan senyum melebar menantu pujaan hatinya mendekat. Begitupun dengan Elsa yang berjalan dengan memegangi buket bunga cantik tersenyum ke arah calon suaminya. Debaran jantung mereka semakin tak karuan saat langkah Elsa semakin mendekat. Axel mengulurkan tangannya menyambut calon istri yang begitu cantik dengan balutan kebaya dan juga pasmina senada. Riasannya juga tak begitu berlebihan. Natural dan semakin menonjolkan kecantikan Elsa. Entah kenapa kedua mata Axel tiba-tiba mengembun. Dia teringat kepada sang ibu, pasti sangat bahagia jika bisa melihat menantu secantik Elsa menjadi istrinya.